Halo guys, bertemu dengan gue Jos Tito Pardede. Gue biasa dipanggil Jos, tapi sekarang ini gue mencoba nama panggilan baru yaitu Tito. Jadi kalian bisa panggil gue Tito aja. Gue dari Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Fakultas Psikologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang beberapa soft skills yang menurut gue dibutuhin banget sama mahasiswa kayak gue dan mungkin mahasiswa di luar sana, supaya di perkuliahan nanti tuh kita bisa jadi mahasiswa yang berkualitas dan bisa mewujudkan lingkungan perkuliahan yang lebih baik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan soft skills-nya. Oke, jadi soft skills yang pertama yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah problem solving. Di bangku perkuliahan ini kan pasti kita disuguhkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan lingkungan masyarakat, dan kita dituntut untuk bisa menemukan solusinya. Nah, dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah ini, kita nanti bakal bisa menganalisa penyebab masalah yang terjadi, dan kita juga akan bisa untuk menemukan solusi yang paling tepat dan paling efektif serta paling efisien untuk menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, keterampilan ini menjadi penting supaya nanti di bangku perkuliahan, ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita nggak akan merasa terbebani, dan kita juga bisa bakal berkolaborasi dan menciptakan sinergi dengan rekan kerja kita nanti. Oke, jadi soft skills yang kedua, lanjut kita ke soft skills yang kedua, yaitu ada public speaking. Sebenarnya ini udah template banget sih keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, public speaking. Kita nggak bisa menghindar ya dari yang namanya presentasi. Di bangku kuliah pasti kita bakal banyak waktu di mana kita diminta untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan opini terkait suatu masalah, atau juga mungkin mempresentasikan laporan hasil kerja dan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, saat kita berbicara di depan orang banyak, pastikan perhatian orang tuh tertujunya ke kita. Kita bakal jadi pusat perhatian banyak orang. Nah, dengan punya keterampilan public speaking yang baik, nantinya ketika kita di depan orang banyak, orang tuh bakal tahu bahwa kita punya kemampuan berkomunikasi yang baik, dan hal itu yang nantinya akan memberikan nilai plus bagi kita di mata orang banyak, bahwa kita ini seorang mahasiswa yang public speakingnya baik dan bisa menyampaikan sesuatu hal dengan efektif dan efisien. Lanjut ke soft skill yang ketiga, yaitu ada adaptasi. Jadi di bangku perkuliahan ini, kita sama-sama tahu bahwa perkuliahan ini tuh beda banget sama SMA kemarin, yang di SMA kita masih bisa didorong-dorong sama guru, diajak-ajak sama guru. Sekarang di kuliah kita benar-benar harus bisa berjuang sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan lingkungan pertemanannya pun juga menurut gue agak berbeda dengan SMA. Jadi perubahan-perubahan kayak gitu yang bikin skema atau proses kerja kita, proses belajar kita juga ikut terdampak, ikut berubah. Nah, dengan kita punya kemampuan adaptasi yang baik, menurut gue kita tuh harus sebisa mungkin bisa beradaptasi, karena dengan begitu kita akan tetap bisa bertahan, kita akan tetap bisa survive di tengah tekanan yang ada dari perubahan tersebut, dan bahkan kita juga bisa jadi berkembang
bersama dengan perubahan tersebut. Jadi kita nggak stuck di satu titik dan menerima tekanan dari luar, tapi juga bisa menggunakan tekanan itu untuk mengembangkan diri kita. Lalu ada juga soft skill time management. Di kuliah ini kan kegiatan kita banyak banget ya, baik kegiatan kuliah maupun tugas-tugas juga suka bikin kita kewalahan. Nah, sebagai mahasiswa, kemampuan untuk mengontrol dan mengalokasikan penggunaan waktu itu sangat penting, supaya kita bisa meningkatkan efektivitas kita, efisiensi kita, dan produktivitas kita di bangku kuliah nanti. Jadi waktu yang kita gunain itu gak bakal sia-sia dan bisa memberikan hasil yang baik. Dan dengan time management yang baik, ketika kita dihadapkan dengan banyak tugas, kita jadi bisa menyelesaikannya dengan baik, dan syukur-syukur kita bisa dapat hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, jadi nggak zonk gitu hasil akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke soft skill yang terakhir yang menurut gue penting juga adalah critical thinking. Kita sebagai mahasiswa saat ini hidup di zaman yang serba modern, zaman yang diwarnai dengan arus globalisasi, zaman di mana informasi dan ilmu pengetahuan semuanya itu tersebar dengan sangat cepat, dan seringkali informasi yang kita terima itu enggak kesaring. Ada informasi yang benar, ada informasi yang salah, ada informasi yang bermanfaat, ada informasi yang tidak bermanfaat. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya kita harus bisa untuk berpikir secara logis, berpikir secara rasional dan terstruktur untuk menghadapi setiap persoalan dan informasi yang kita terima. Dengan kemampuan kita untuk bisa berpikir secara kritis, maka nantinya kita akan bisa untuk menganalisa nih setiap informasi yang kita terima, supaya lebih baik gitu informasi yang kita terima, supaya lebih bermanfaat. Kita nanti akan bisa memilah dan berpikir lebih jernih dan lebih objektif terhadap informasi tersebut, dan kita juga bisa menentukan respon apa yang tepat yang dapat kita berikan terhadap informasi tersebut. Jadi misalnya kita dapat informasi, kita nggak asal terima mentah-mentah, kita nggak asal sebarluaskan informasi tersebut, dan bisa-bisa malah menyebabkan salah paham gitu di lingkungan masyarakat. Jadi dengan menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang kritis, maka kita bisa menyaring segala jenis informasi dan memberikan respon yang tepat dalam menyebarluaskan dan menghadapi informasi tersebut. Oke guys, jadi itu dia tadi beberapa soft skills, 5 soft skills yang menurut gue dibutuhkan banget sama mahasiswa masa kini. Tadi ada problem solving, ada public speaking, adaptasi, time management, sama critical thinking. Harapannya gue sebagai mahasiswa dan kalian juga mahasiswa di luar sana bisa jadi mahasiswa yang semakin berkualitas dengan menyadari soft skills apa aja yang harus kita kembangkan, harus kita miliki, supaya di lingkungan perkuliahan kita juga bisa menjadi mahasiswa yang aktif dan memiliki kompetensi yang baik, dan bahkan nanti ketika kita lulus juga kita bisa menjadi lulusan yang baik dan menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas. Segitu dulu video kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya dari gue mohon maaf jika di dalam penjelasan gue tadi ada yang kurang jelas, dan kekurangan lainnya, kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya, dan sampai jumpa.